maka tidak pandang usia, tua muda, memiliki harapan untuk bisa hadir di surga yang Rasulullah sebut sebagai Raudhah min Riyadhil Jinan. Di situ disunahkan kita sholat 2 rakaat, kemudian berdoa dengan doa yang syamil, yang komplit. Dalam Al-Baqarah 210 disebutkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itulah doa yang oleh Allah sebagai tuan rumah sudah catatkan di kitab sucinya. Alhamdulillah para pemirsa, oleh Allah diringankan kaki kita dan dibukakan hati kita untuk melangkah menuju Raudhah. Nah, ini ada penggembira, alhamdulillah. Semuanya semoga oleh Allah dimudahkan supaya bisa masuk, dan oleh Allah dikehendaki puncaknya bisa dijumpakan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di surganya. Berbaris kita menuju Jannatun Na'im, oleh Allah diridhoi dunia dan akhirat. Silakan bapak-bapak, sandal kita parkir, mari kita bismillah berdoa. Allahumma firli dzunubi waftahli abwaaba rahmati. Tambah pintu masuk Raudhah Abu Bakar dan yang lain. Para pemirsa, inilah suasana Raudhah pagi hari ini, sangat padat. Raudhah dimulai dari mimbar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini sampai dengan terbentang sampai rumah beliau yang tampak digambar di pojok paling kanan. Tampak pula para jamaah sedang sholat 2 rakaat dan antri bagi mereka yang belum. Para pemirsa, inilah mimbar yang ada di Masjid Nabi di Madinah Al-Munawwarah. Dari mimbar ini di sisi barat sampai ke sisi timur, yaitu rumah Nabi, dinyatakan sebagai Raudhah, lokasi di mana para jamaah sedang melakukan sholat dan doa. Inilah Raudhah, ruangan yang merupakan salah satu taman surga di antara taman-taman yang lain menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pagi dini hari ini sangat padat, kurang lebih pukul 1.30 menit. Mereka sedang bergiliran untuk melakukan sholat di tempat yang sangat dimuliakan. Dan yang ada tangganya ini adalah tempat muadzin mengumandangkan azan untuk sholat 5 waktu. Lokasinya pun berada di Raudhah. Di Raudhah ini disunahkan kita sholat 2 rakaat, kemudian berdoa dengan teks doa yang oleh Allah diserahkan kepada masing-masing hambanya, dengan pesan jangan lupa menyampaikan doa satu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
pemirsa, inilah suasana ziarah ke makam Rasulullah. Yang paling kanan, kemudian Abu Bakar As-Siddiq di tengah, lalu Umar Ibnul Khattab dengan doa Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Geser ke kanan, Assalamualaikum ya Abu Bakrin wa rahmatullahi wa barakatuh. Geser selangkah ke kanan lagi, Assalamualaikum ya Umar Ibnul Khattab wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah para jamaah telah hadir dan insya Allah akan membuktikan betapa kekuatan yang telah Allah ciptakan. Tidak ada wujudnya, tapi ada kekuatan, yaitu medan magnet, sehingga bus yang memiliki bobot berton-ton itu bersama penumpang nanti akan tertarik oleh daya medan magnet. Mereka sedang berpose di latar belakangi Jabal Baida atau gunung bukit yang memiliki medan magnet di kota Madinah ini. Nah, para pemirsa, pedal gas tidak diinjak, Prosneleng pun netral, disaksikan oleh beberapa jamaah. Sopirnya bahkan sambil makan mie. Ini kecepatan akan bertambah seiring dengan daya tarik yang semakin kuat yang dilakukan oleh magnet di Jabal Baida ini. Nah, lihat ini. Bahkan Masya Allah. Ismaka ya Karim? Shanwaz, Masya Allah. Kuwais Shanwaz, jazakumullah. Nah, ini santai, bahkan tidak menginjak pedal rem, kakinya pun disampingkan. Nah, ini lihat. Dilihat dari marka para pemirsa bisa dibuktikan betapa kecepatannya bertambah. Ini kalau dibiarkan bisa 120 km per jam. Nah, masih netral, tidak mungkin saya juga driver kecepatan bertambah seperti ini tanpa dimainkan pedal gas dan Prosneleng masuk. Nah, ini belum maksimal, ini masih bisa terus bertambah. Tinggal kadang kita para penumpang yang khawatir dengan kecepatan tinggi masih tetap netral dan pedal gas. Nah, cepat sekali. Ya, tidak mungkin kalau hanya gelundung dengan kecepatan semacam ini. Maka yang paling tepat kita ucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ada kekuatan yang nyata tapi tidak tampak oleh indera mata. Itulah kekuatan yang Allah ciptakan di lokasi ini. Nah, ini bisa lebih cepat. Masya Allah. Jalan ini relatif mendaki dan bus kita tetap netral, pedal gas tidak diinjak. Nah, bus kita terus mendaki, merayap pelan-pelan. Ini kalau dibiarkan seperti tadi, dia akan kencang lagi. Ya, Masya Allah. Nah, ini direm Bapak Ibu, karena ada polisi tidur. Ayo, yakfi ya Syahnas, kues. Hayakumullah. Hayat. Pakistani? Pakistan. Masya Allah, Pakistan. Mujamma' Malik Fahad Titibaatil Mushaf Asy-Syarif. Inilah pintu masuk untuk melihat lebih jauh, lebih dekat ke percetakan Al-Quran di Madinah Al-Munawwar. Dan ini suasana umum di depan kompleks percetakan Al-Quran yang sebagian sudah mulai keluar dan menenteng hadiah dari raja berupa mushaf Al-Quran. Para pemirsa, inilah kompleks secara umum percetakan Al-Quran di Madinah Al-Munawwarah, Mujamma' Al-Malik Fahad, yang telah sangat berjasa membumikan Al-Quran dalam terjemahan berbagai bahasa. Kompleks ini meskipun di Madinah yang dikenal
padang pasir dan kering, tapi ternyata memiliki taman yang sangat terawat, hijau royo-royo. Masya Allah, ini benar-benar upaya yang sungguh-sungguh untuk mendatangkan suasana segar, nuansa kesuburan di kompleks percetakan Al-Quran. Ini jalur khusus para pengunjung, visitors, agar mereka bisa masuk ke lokasi yang terdekat dengan percetakan Al-Quran itu. Dan bahkan pulangnya biasanya mereka diberi hadiah. Nah, ini sisi depan para pemirsa. Tampak pula di puncak bukit itu perumahan istana para raja Saudi. Alhamdulillah, kesempatan langka ini akhirnya kita bisa dapatkan untuk bisa masuk ke percetakan Al-Quran. Setelah kurang lebih 2-3 tahun yang lalu, lokasi ini tertutup untuk dikunjungi. Mungkin alasannya adalah untuk menyediakan lokasi berkunjung bagi ibu-ibu. Ini pertama kali para pengunjung ibu-ibu disilakan bisa masuk ke percetakan Al-Quran setelah diadakan akses khusus masuk bagi ibu-ibu. Tahun kemarin bahkan belum ada. Alhamdulillah, syukran. Alhamdulillah ikut hadir menyaksikan tobur huna. Karena sepuhnya didahulukan menerima Al-Quran. Ismakum ya Karim? Abdullah. Alhamdulillah. Jazakumullah. Para pemirsa, inilah suasana dalam percetakan Al-Quran. Semuanya dikerjakan dengan cara yang rapi dan serba mekanik, sangat bersih dan teliti. Kita berada di lantai, di atas barang-barang dan alat-alat percetakan ini berada. Alhamdulillah, kali ini mereka, para pekerja sedang sibuk dengan pekerjaannya, dan salah satu mesin terdekat, alhamdulillah bisa saya ambil gambarnya. Dan kali ini mereka, para jamaah, disilakan untuk hadir setelah 3 tahun mereka tidak bisa masuk, lebih-lebih para ibu-ibu ini. Alhamdulillah, ini kesempatan yang langka yang bisa dialami oleh ibu-ibu tahun ini, sehingga bisa mengambil, menerima hadiah dari percetakan Al-Quran. Tentu bapak-bapak pun tidak tertinggal. Mereka sedang asik menyaksikan secara sekilas proses percetakan Al-Quran, meskipun tidak bisa lebih dekat, karena tentu akan mengganggu aktivitas mereka yang sedang asyik dan sibuk bekerja. Para pemirsa, inilah mihrab. Imam melakukan sholat, memimpin jamaah dari lokasi mimbar masjid yang sangat terkenal, yaitu Masjid Dzul Khulaifah atau Bir Ali. Memiliki struktur dan arsitektur bangunan yang sangat unik, seperti istana tua atau mungkin seperti benteng. Tapi masjid ini sangat teduh, nyaman, bersih, dan bikin orang betah tinggal di sini. Masya Allah. Lokasi inilah dahulu oleh Rasulullah digunakan sebagai mikot ketika beliau melakukan haji wada pada tahun ke-10 Dzulhijjah, pada tahun ke-10 Hijriah, tahun di mana Rasulullah melaksanakan haji yang pertama dan yang terakhir, yaitu tahun 10 Hijriah. Masjid ini memiliki taman di dalam masjid
yang cukup terawat karena ini musim panas. Sebagian dedaunan terbakar, suhu panas mencapai 51 derajat Celcius. Dan taman ini open space, sehingga bila hujan turun mereka akan tersirami oleh air hujan. Hal ini bisa dilakukan karena di lokasi gurun, jarang turun hujan, sehingga bangunan tanpa atap menjadi alternatif bagi para pengambil kebijakan untuk membangun sarana umum seperti Masjid Dzulkhulaifah ini. Masya Allah. Masjid ini dilengkapi halaman yang juga memiliki taman yang sangat terawat. Bahkan di musim semi dan buah, korma-korma ini pun memiliki keindahan buah yang bergantungan di sekitar lokasi halaman Masjid Dzulkhulaifah. Tempatnya sangat bersih dan asri, tapi kali ini karena kita berada di ujung musim haji, sehingga pengunjungnya bisa dibilang cukup sunyi dan sepi. Dan ini alhamdulillah ibu-ibu pun sudah selesai sholat tahiyat masjid di Masjid Dzulkhulaifah. Ini pun sisi lain, halaman di luar tempat sholat yang kita kenal tadi cukup asri. Masjid ini dikelilingi oleh tembok yang seperti benteng para pemirsa, sehingga sangat kokoh tapi tetap memiliki estetika yang cukup menarik, bahkan mengagumkan.